Pada soal ini ada satu balok. Balok ini misalkan katakan berada di titik A di sini. Kemudian balok ini meluncur turun ke bawah bidang miring. Yang sudut miringnya di sini theta. Theta di sini diketahui 30 derajat. Nah, massa benda diketahui 2 kg. Kemudian benda ini kemudian jatuh sepanjang bidang miring dan tiba di B. Di B, dia menubruk atau menumbuk akan pegas, sehingga pegas tertekan. Yang ditanya adalah berapa jauh pegas itu tertekan. Kita akan mengerjakan ini dengan dua cara. Yaitu pertama adalah dengan metode gaya atau hukum Newton. Yang kedua adalah dengan metode usaha energi. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama, yaitu dengan metode hukum Newton. Kita lihat gerakan dari A ke B. Pada gerakan A ke B ini, gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi. Nah, kita lihat dulu. Jadi gravitasi ini menarik benda ke bawah dengan gaya mg. Kemudian gaya gravitasi ini kita uraikan menjadi dua gaya. Yang pertama yang tegak lurus bidang miring. Yang kedua adalah yang sejajar bidang miring. Yang tegak lurus bidang miring besarnya adalah mg cos theta. Kenapa? Karena ini theta nih. Jadi kalau sudut bidang miring theta, ini theta. Sedangkan yang sejajar bidang miring adalah mg sin theta. Jadi gaya yang membuat benda ini bergerak sepanjang bidang miring adalah mg sin theta. Gaya lain adalah yaitu gaya gesek di sini. Jadi di sini ada dua gaya. Kalau dengan hukum Newton kita dapatkan F sama dengan M kali A. Ada dua gaya yang bekerja pada benda, yaitu mg sin theta dikurang Fk. Itu sama dengan M kali A. Nah, kita tahu bahwa besarnya Fk itu adalah mu K dikali dengan normal. Normalnya di sini adalah mg cos theta. Yaitu di sini kalau kita lihat ini mg cos theta, ini gaya normalnya. Gaya normal adalah gaya reaksi papan pada benda. Jadi benda itu mendapat gaya normal dari papan sebesar n. Nah, kita kembali ke sini, kita peroleh bahwa mg sin theta min mu k mg cos theta sama dengan m kali a. M-nya kita coret. Kita peroleh besarnya A adalah G sin theta min mu K kali G cos theta. Selanjutnya anggap jarak AB adalah S. Di mana S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0 adalah kecepatan di A, yaitu sama dengan 0. Sehingga di sini kita tulisan S sama dengan setengah AT kuadrat. Dengan kata lain di sini kita peroleh T sama dengan 2S per A atau akarnya. Nah, kemudian kita cari kecepatan di B. VB adalah V0 ditambah AT. V0-nya adalah kecepatan di A yaitu 0 dan A-nya adalah A, maka VB adalah 0 ditambah A, T-nya adalah akar 2S per A. Sehingga di sini kita tulis VB adalah akar 2AS. Berikutnya kita lihat gerakan dari B ke C. Di mana C adalah satu titik di mana benda itu berhenti. Nah, pertanyaannya kenapa benda itu berhenti? Benda itu berhenti karena mendapat perlambatan. Dari siapa perlambatan itu? Yaitu pertama dari gaya pegas. Pegas memberikan gaya ke atas, bendanya kan bergerak ke bawah. Kemudian berikutnya juga adalah gaya gesek. Gaya gesek menghambat. Tapi dia juga mendapat percepatan dari gaya gravitasi. Sehingga dengan demikian benda ini bergerak diperlambat, katakan dengan A-aksen. Nah, coba kita lihat A-aksennya itu berapa? Kita gunakan hukum Newton. F sama dengan M kali A aksen.
Lihat arah aksen kita sudah tentukan ke atas. Sehingga arah ke atas itu kita anggap dulu positif. Dengan demikian F-nya itu adalah pertama adalah gaya pegas. Ke arah atas. Kemudian ada gaya gesek. Juga ke atas mu K kali mg cos theta. Nah kemudian ada ke bawah. Ke bawah yaitu mg sin theta. Min mg sin theta. Nah ini sama dengan M kali A aksen. Nah dari sini kita bisa dapatkan A aksennya. Tapi kita lihat di sini. X ini berubah-ubah. Kalau kita anggap jarak SBC adalah sama dengan B. Maka kita bisa katakan X itu karena berubah-ubah kita ambil harga rata-ratanya aja. Jadi sama dengan B per 2. Dengan demikian K kali B per 2. Nah kemudian saya bagi M ditambah mu K G cos theta karena saya bagi M. Min G sin theta juga saya bagi M. Ini hasilnya sama dengan A aksen. Nah kita peroleh besarnya perlambatan yang dialami benda ini selama gerakan dari B ke C. Nah gerakan dari B ke C kita tahu bahwa VC sama dengan VB ditambah AT. Nah VC-nya 0. Nah VB-nya adalah kita sudah tahu yaitu VB-nya ini akar 2AS. Nah VB-nya udah tahu. Kemudian A-nya itu A aksen. Nah ingat nggak A aksennya itu ke arah atas, VB-nya ke arah ke bawah. Jadi ini kita kasih tanda minus. Min A aksen T. Dengan demikian VB sama dengan A aksen T. Nah, jadi lalu T-nya bagaimana menghitung T-nya? Nah, kita tahu untuk menghitung T kita bisa hitung dari rumus jarak. Nah, kita tahu jarak SBC ini adalah B. Jadi SBC S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat gitu kan. Nah, S-nya itu adalah B. V0T adalah VB. VB dikali T. Ditambah setengah kali min A aksen kali T kuadrat. Kenapa min A aksen? Karena VB-nya kan positif kita ambil. Berarti A aksennya negatif gitu. Jadi dalam hal ini B sama dengan VB. T-nya adalah VB dibagi A aksen ditambah setengah min A aksen kali T-nya itu adalah VB dibagi A aksen kuadrat. Nah ini sama dengan hasilnya setengah VB kuadrat per A aksen. Nah itu adalah nilai dari B. Nah, jadi saya bisa tulis bahwa VB sama dengan akar 2A aksen B. Nah, kita dari sini kita bisa menghitung nilai B karena kita ada dua persamaan. VB sama dengan akar 2AS, VB sama dengan akar 2A aksen B. Jadi kita bisa selesaikan dalam hal ini 2A aksen B itu harus sama dengan 2AS. Nah, di dalam hal ini 2-nya kita coret. A aksennya kita sudah tahu di sini yaitu KB per 2M ditambah mu K G cos theta min G sin theta dikali B. Nah, kalau kali B ini jadi B kuadrat. Ini kali B, ini kali B. Nah, ini sama dengan A dikali S. Di mana A-nya adalah G sin theta min mu K G cos theta dikali S. Jadi kalau kita mau rapikan di sini KB kuadrat per 2M ditambah mu K G cos theta min G sin theta dikali B sama dengan G sin theta min mu K G cos theta dikali S. Sebelum kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini dalam B, kan kita mau cari B nih. Nah, supaya nulisnya lebih cantik, kita tulis di sini KB kuadrat per 2M
dikurang A kali B dikurang A kali S sama dengan 0. Kan kelihatan lebih bagus ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan ini untuk mencari B, maka kita sekarang akan menurunkan dulu rumus ini dengan metode usaha energi. Sekarang kita akan gunakan metode usaha energi. Jadi kita pakai usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi nanti usaha yang dilakukan oleh gravitasi, oleh pegas, oleh gesekan, semua akan diubah menjadi energi kinetik. Nah, sekarang kita lihat. Energi kinetik awal berapa? Benda ini mula-mula di titik A, diem. Berarti energi kinetiknya 0. Kemudian akhirnya dia di C. C juga 0. Berarti tidak ada perubahan energi kinetik. Nah, dengan demikian usaha dari semua gaya-gaya ini adalah sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat usahanya oleh apa aja. 1. Usaha oleh gravitasi. Yang besarnya tentu di sini adalah mg sin theta. Nah, mg sin theta dia berpindah sejauh berapa? Nah, dari A ke B sejauh S. Nah, dari B ke C sejauh B kecil. Berarti dia usahanya adalah mg sin theta kali B tambah S. Itu ke bawah ya. Nah, gayanya. Nah, kemudian setelah itu ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu kemana? Gaya gesek ke atas. Gaya gesek ke atas besar apa? Mu K ya kali N. N-nya itu mg cos theta. Juga dia menempuh jarak dari A ke C, yaitu B ditambah S gitu. Nah, tandanya gimana? Kalau yang ke bawah tadi plus ya, dia melakukan usaha. Yang ke atas ini adalah minus begitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah gaya pegas. Nah, jadi gaya pegas itu adalah ke arah kemana gitu loh. Jadi kan pertama ngebayang nggak gini? Kalau kita lihat kan si gravitasi ngedorong pegas nih, ngedorong beban ke sini. Nah, ketika si gravitasi ngedorong beban ke sana, nah si pegas itu ngelawan ke sana gitu. Nah, berarti tentu dia akan tandanya di sini min setengah kx kuadrat. Ini adalah usaha oleh pegas gitu. Jadi si pegas itu melawan gerakan dari gravitasi itu. Nah, jadi ini yang sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang berapa X-nya itu? X-nya ya tentu sama dengan B. Jadi dengan demikian kita peroleh persamaan mg sin theta B tambah S min mu K mg cos theta dikali B tambah S sama dengan setengah K B kuadrat. Nah, semuanya kita bagi dengan mg nih. Atau dengan M aja ya, kita dengan M. Berarti G sin theta dikurang G cos theta kali mu K. Kemudian ini dikali B tambah S sama dengan K B kuadrat per M. 2M. Nah, kita tahu bahwa ini sama dengan A. Ya kan? Berarti dalam hal ini maka saya punya persamaan KB kuadrat per 2M min AB min AS sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kita peroleh sama dengan persamaan yang kita peroleh dari persamaan gaya gitu. Selanjutnya adalah kita masukkan data-datanya. Jadi M di sini adalah 2 kg, K sama dengan 100 Newton per meter, S sama dengan 10 meter, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, mu K sama dengan 0,2. Dengan data-data ini kita akan peroleh A sama dengan 0,327. Jadi karena A 0,327 dan S 10, maka kita akan peroleh persamaan 2,5B kuadrat min 0,327B min 3,27 sama dengan 0. Nah, B kita bisa hitung dari rumus ABC. Nah, B-nya kita peroleh
0,0654 plus minus 1,146. Di sini jadi B-nya, B1 sama dengan min 1,08. Kita nggak pakai karena minus. B2 sama dengan 1,21 meter. Nah inilah B yang diminta. Mudah kan? Seru ya?